Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Anastari. Saya Salsabila. saya Sri Minarti Saya Tika Yulianti. Saya Sela Rahmadani. dan dua teman kami yaitu Tri dan Marcel berhalangan hadir. Di sini kami akan memaparkan video wawancara dengan wirausahaan di sekitaran Unja. Sudah bersama narasumber kita yaitu Pak De. Dengan Pak De. Bambang Purnomo. Biasa dipanggil apa nih Pak De? Kalau di kantin panggilannya Pak Dekan, Pak De kantin. Oke Pak De. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, jadi mohon dijawab ya Pak De. Ya. Oke Pak De. Pertanyaan pertama nih Pak De, apa yang mendorong Pak De untuk memulai usaha Pak De sendiri? Yang mendorong pertama saya pensiun dari pekerjaan swasta dari perusahaan asing, terus saya terjun di wira swasta ini ya jualan. Inilah akhirnya ya sampai sekarang kan gitu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya Pak De, apa kunci kesuksesan dalam membangun dan menjalankan bisnis Pak De? Kesuksesan itu yang satu ramah, baik dengan penjual kanan kiri. Ketiga, kita harus kita rasakan yang benar-benar, dan kita menerima kritikan dari pembeli, konsumen. Nah, itulah kita bisa mendapatkan inspirasi, rasa kesuksesan kita ini jadi rasanya ada kepuasan tersendiri kan gitu. Baik Pak De, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana Pak De mengatasi hambatan dan tantangan dalam menjalani bisnis Pak De? Kalau tantangan itu sebenarnya masih kecil ya, nggak ada masalah gitu. Intinya kita berjalan aja dengan baik kan gitu. Ya kita harus berdoa. Pertama kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan agar kita beri keselamatan, kesehatan, dan juga waktu kita berjualan ya mudah-mudahan ya bahasanya laris kan gitu. Oke, terus apa strategi pemasaran yang paling efektif dalam membangunkan bisnis Pak De? Kalau strategi itu sebenarnya nggak banyak. Kita yang satu ya ramah, dekat sama konsumen, kita sering bicara. Ya kita banyak harus bercanda, tapi canda yang positif, bukannya kita yang apa kan. Ya kedua ya kita harus menerima kritikan itu. Ada kritikan kita terima, jangan kita merasa dikritik orang, kita merasa kecil hati, sakit hati, jangan. Nah itu. Selanjutnya Pak De, bagaimana Pak De mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri dan yang kompetitif? Ya kalau untuk mempertahankan ya kita harus tiap hari itu harus kita tetap berdoa. Kedua rasa itu harus tetap kita tiap hari kita rasakan apa yang mau kita jual. Itu sebelum kita sajikan semuanya ini semuanya sudah disediakan di situ kan. Waktu menyajikan itu ya kita cicipi dulu gimana, kurang apa. Kalau cara mencicipi jangan satu orang dulu, harus ada yang ada di dalam gerai itu berapa orang suruh nyicipi kurang apa ya, di situ jadi pertimbangan kita. Oke, jadi Pak De, apa sih saran Pak De untuk orang yang ingin memulai bisnis gitu Pak De? Ya kalau saran itu ya sebenarnya nggak banyak, yang penting satu niat. Keduanya ya ada modal sedikit pun bisa, kalau kita kumpulkan, kita bener-bener lama-lama ya jadi banyak. Keduanya ya rasa itu harus diperhitungkan, karena kita bisnis masalah untuk kuliner begini ini banyak saingan, bukannya kita sendiri. Iya. Karena kalau banyak bersaing, kita otomatis harus baik dengan konsumen. Rasa itu harus kita pertahankan, dan juga ya banyaklah yang lainnya mungkin nggak bisa kita ungkapkan, itu ada tersendiri kan gitu. Iya. Jadi bagaimana Pak De mengelola waktu dalam menjalani bisnis ini Pak De? Kalau ngelola waktu itu sebenarnya ya dari subuh sampai sekarang itu ya sebenarnya nggak bisa kita kelola waktu. Itu udah istilahnya udah tiap hari harus kita bangun subuh ke pasar, kita
apa dari rumah apa semuanya harus sampai kantin sini harus langsung siap untuk disajikan kan gitu. Jadi waktu itu nggak ada bisa kita apa, paling waktu istirahat ya jam-jam 2 itu udah kurang kan. Konsumen udah kurang, udah apa ya baru bisa santai kan gitu. Apa yang Pak De lakukan sebagai seorang wirausaha agar bisnis Pak De itu berkembang, Pak De? Ya itu satu, kita dekat sama konsumen, dan juga konsumen baru harus kita sapa. Jangan kita satu sombong, itu enggak boleh, kita pendiam itu enggak boleh. Kedua, rasa itu harus apa, kita cara menyajikan harus ada etika masing-masing kayak gitu. Kita punya etika, dan juga semuanya itu akan berjalan ya akan berjalan ya semana baiknya. Kita harus apa, kekurangan gitu harus kita perhatikan, apa kekurangan kita. Terkadang ada orang yang protes, itu harus kita perhatikan juga kan gitu. Selanjutnya Pak D, bagaimana Pak D membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan konsumen? Ya yang penting ya kita kita apa ya baik-baik aja. Kita ya intinya kita nggak usah bikin masalah dengan apa sama yang lain, konsumen atau penjual yang lain. Kita yang intinya ya baik, itulah. Sama siapapun kita harus baik, karena kita di sini bukannya cari musuh, di sini cari rezeki kan gitu. Oke, ini Pak De, pertanyaan terakhir Pak De. Apa harapan dan rencana masa depan Pak De untuk bisnis Pak De? Harapan untuk masa depan gitu Pak De? Kalau masa depan ya kita akan buka apa istilahnya cabang kan gitu. Mungkin insya Allah bulan depan udah buka lagi. Kemarin kan udah pernah buka, karena di kos-kosan itu udah dibangun lagi ya, sekarang udah selesai dibangun, kita akan buka lagi seperti dulu kan gitu. Dulu pernah ada cabangnya, sebenarnya ini cabang dari kos-kosan itu kan itu. Itu saja. Oke, terima kasih pada Pak De yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu tugas kuliah kami. Mudah-mudahan sukses semua ya. Amin. Ya. Terima kasih Pak De. Yo, sama-sama. Usaha Pak D juga semakin sukses. Ya. Oke. A few moments later. Baiklah, sekian dari video wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami sudah bersama narasumber yang ingin kami wawancarai mengenai kewirausahaan. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, sebelum memulai pertanyaan pertama, sebaiknya kita perkenal dulu kepada narasumber kita. Silakan Pak De. Nama Pak De siapa? Nama saya Ahmad Tazili. Oh, biasa dipanggil kalau dipanggil Pak De. Pak D lah. Oh, Pak D Ahmad iya. Pak De Ahmad. Oke, baik Pak De. Untuk pertanyaan pertama nih Pak De. Ya. Apa yang mendorong Pak De untuk memulai bisnis Pak De sekarang? Apa faktor yang mendorong Pak De untuk membuka bisnis Pak De? Apa ya? Karena ingin berjualan lah ya, istilahnya itu kan hobi juga ya, untuk kebutuhan juga. Iya, istilahnya itu kan. Itu pertanyaan selanjutnya. Kunci kesuksesan dalam membangun dan menjalankan bisnis menurut Pak D itu apa? Kunci suksesnya jujur, tekun, Oh ya. dan disiplin. Itu aja. Oke. Iya. Pak D. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Pak D mengatasi hambatan atau pesaing-pesaing yang ada di sekitar Pak D dalam bisnis Pak D ini? Kalau mengatasi persaingan kita kan rezeki ada yang ngatur, jadi tidak bisa kita itu ngelarang A ngelarang B untuk jualan sama tuh kan, jadi tidak bisa ya itu baik. Selanjutnya Pak D, apa strategi pemasaran dalam pengembangan bisnis Pak D ini? Ya kita dengan konsumen kan harus ramah, istilahnya tuh kan, istilahnya tidak boleh kalau kita beli kan kita layani ya dengan senyuman, ramah kan, itu baik istilahnya tuh kan. Selanjutnya Pak D, bagaimana cara Pak D mempertahankan keunggulan bisnis Pak D ini? Cara mempertahankan ya kita supaya awet kan dan
bisa tahan itunya kan, yang istilahnya kalau tidak habis kan kita buang, istilahnya kita serba baru lah istilahnya kayak gitu kan, tidak ada yang lama tidak ada dijual lagi kayak gitu, itu baik. Selanjutnya apa saran untuk seseorang yang akan memulai bisnis gitu Pak De? Sarannya ya tekun, disiplin dan gigi itu cara berjualannya itu baik kan istilahnya kan, supaya sukses. Oke, selanjutnya Pak De, bagaimana cara Pak De mengelola waktu Pak De dalam menjalankan bisnis Pak De? Ada waktunya tidak ada, kita kan istilahnya kalau di rumah waktu tidur kita tidur, kalau jualan kan jualan istilahnya, jadi tidak ada kata yang nak begadang apa-apa tuh kan tidak. Jadi pas waktunya misalnya jam 5 bangun itu baik istilahnya, tidak ada banyak itu enggak. Nah lanjut ya Pak De, apa yang Pak De lakukan untuk terus belajar dan berkembang sebagai apa yang mempunyai bisnis ini? Itu tadi enggak, kita harus rajin dan itu tadi tekun, apapun kita kan ada sekarang giliran kurang maju kayak jualan ini, kita tengok di Facebook apa yang kita lah itu jualin ini ya kan di sosial media kan itu Pak. Lanjut Pak De, bagaimana cara Pak De membangun dan mempertahankan hubungan baik Pak De dengan konsumen, para pembeli dalam jualan Pak De? Kita bertegur sapa kan harus ramah sesama pembeli, itu kan kita tidak boleh acuh-acuh, dia beli kita layani, itu baik. Tidak ada banyak itu nih yang. Pertanyaan terakhir nih Pak De, apa harapan dan rencana masa depan untuk bisnis Pak De yang sekarang ini? Ya kita kelola dulu yang ini, kalau misalnya ada peluang lebihnya kayak kan kita buka cabang kayak gitu kan, itu baik. Tidak ada banyak-banyak, tidak mulu-mulu dah. Yang penting kan kita jalani dulu yang ini. Nah kalau misalnya ada yang lebihnya kaget, baru kita apa buka di luar, apa di sebelah situ kan istilahnya kan kayak gitu. Oke, baiklah. Inilah tadi wawancara kami bersama Pak De tentang kewirausahaan. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan dalam wawancara ini. Terima kasih juga Pak De yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai oleh kami. Sama-sama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum